Solo. Sebagai salah satu kota besar di Jawa Tengah, Solo adalah kota sejuta pesona dengan beragam warisan budaya yang tersebar di seantero kota. Dua kompleks istana keraton Jawa yang luas dan megah, yakni Keraton Kasunanan dan Mangkunegaran, merupakan magnet yang menjadikan kota Solo sebagai kota budaya. Dengan slogan Solo the Spirit of Java, Solo bertekad terus menjaga dan melestarikan budaya tradisi Jawa. Sehingga dari warisan kebudayaan terpelihara tersebut, menjadikan Solo tersohor di seluruh pelosok negeri, bahkan mancanegara. Solo, kota batik. Kota Solo tidak bisa dilepaskan dari kain batik. Menyebut batik identik dengan menyebut kota Solo, sebuah kota yang terletak di Provinsi Jawa Tengah. Demikian pula sebaliknya, menyebut kota Solo hampir tidak bisa dipisahkan dengan kain batik. Batik Solo sangat dikenal dunia sebagai salah satu ragam batik buatan tangan yang berkualitas terbaik. Tradisi membatik masih sangat dipelihara dan menjadi salah satu atraksi wisata Solo yang sangat menarik. Sentra pembuatan dan perdagangan batik ditemui hampir di setiap tempat. Selain Pasar Klewer yang merupakan pasar tradisional dengan komoditas utama kain batik terbesar di Indonesia, di Solo terdapat dua perkampungan batik, yakni Kampung Wisata Batik Kauman dan Lawean. Di tempat itu, gerai penjualan batik yang memanfaatkan rumah-rumah kuno milik warga dijumpai, termasuk pembuatan dan tempat untuk belajar membuat batik. Di kampung ini juga terdapat museum batik tradisional untuk menyimpan berbagai kain batik tradisional kuno, serta benda-benda dan peralatan lain yang berkaitan dengan proses pembuatan batik tradisional pada zaman dahulu. Batik, sebuah karya seni tradisi yang terpelihara beratus-ratus tahun itu, kini menjadi ikon budaya bangsa. Batik pun telah diakui sebagai warisan budaya milik dunia karena keindahan dan keunikannya. UNESCO pada 2 Oktober 2009 menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi, Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of Humanity. Batik memang bukan sekedar kain atau busana, tetapi mengandung simbol dan filosofi yang mendalam mengenai kehidupan manusia. Tidak kurang dari 3.500 motif batik warisan leluhur yang memiliki berjuta-juta arti, nilai filosofis, dan pengharapan di dalamnya. Beberapa motif batik di antaranya adalah motif parang, salah satu motif batik yang populer. Motif ini memiliki varian seperti parang barong, parang rusak, dan sebagainya. Parang merupakan motif dari simbolisasi ombak samudra yang tidak kenal berhenti. Motif batik lainnya adalah sido asih, sido luhur, dan ribuan motif batik lainnya yang merupakan internalisasi pengalaman sekaligus harapan akan kehidupan manusia. Sebagai karya seni kerajinan, batik memerlukan skill tinggi yang bukan hanya sekedar keterampilan, tetapi juga ketelatenan atau ketelitian, serta sikap sabar dan rendah hati untuk menunjang proses pembuatan batik yang panjang, baik dari segi waktu maupun tingkatannya. Ada dua jenis kain batik yang dikenal di masyarakat, yakni batik tulis dan batik cap. Proses kedua jenis batik ini hampir sama dalam beberapa tahap, kecuali pada tahap nyorek, yakni proses memindahkan pola motif dari kertas ke kain.
Pada pembuatan batik cap, proses ini digantikan dengan cap dari tembaga yang terlebih dahulu sudah dibuat motif gambar polanya, sehingga tinggal mengecapkan. Proses pembuatan batik dimulai dari tahap persiapan, yakni menyiapkan kain mori warna putih yang telah dicuci terlebih dahulu. Pencucian dilakukan untuk membersihkan bahan kanji atau pengawet kain yang biasanya disertakan pabrik kain. Kain mori tersebut kemudian dikloyor, sebuah proses yang dilakukan dengan cara memasukkan ke dalam campuran minyak jarak, minyak kacang, dan air abu merang. Tujuannya adalah agar nanti saat diberi warna, kain tersebut memiliki warna yang tajam dan mengkilatkan sekaligus melemaskan kainnya. Proses persiapan selanjutnya adalah pengkajian atau memberi kanji dan dijemur sebelum dilakukan pengemplongan. Tahap ini adalah memukul-mukul kain dengan kayu yang dilakukan secara teratur untuk mengendorkan dan melemaskan serat kain dengan tujuan pelekatan lilin nantinya bisa dilakukan secara sempurna. Proses selanjutnya adalah membatik. Batik merupakan gabungan dari ombo dan titik. Pola-pola batik yang memang dari dua bentuk dasar tersebut, titik-titik yang detail di area yang luas. Hal itu sudah bisa terlihat saat proses nyorek, yakni memindahkan pola batik dari kertas ke kain dengan pensil. Perajin kemudian melakukan proses nyanting, yakni melapisi kain yang sudah ada polanya dengan malam atau lilin cair yang dipanaskan di atas tungku atau kompor. Selanjutnya dilakukan proses nembok untuk motif yang bentuknya ombo. Proses ini dimaksudkan untuk menutupi bagian yang rencana akhirnya tetap berwarna putih atau tidak diwarnai. Setelah ditutup malam, tahap selanjutnya adalah medel, yakni pencelupan kain ke dalam cairan pewarna. Sebagian perajin batik di Solo masih mempertahankan pewarnaan ini dengan bahan-bahan alami, terutama untuk warna-warna dasar seperti biru dan coklat sogan. Medel merupakan pencelupan warna yang pertama dan harus diulang berkali-kali agar mendapatkan warna yang terbaik. Semakin banyak warna dalam motif batik, tahap yang dilakukan semakin panjang, karena untuk satu warna membutuhkan proses yang berulang kali. Proses berikutnya adalah ngerok atau menghilangkan bagian tempelan malam dengan sebuah alat sederhana dari logam. Usai dikerok, dilakukan pencucian yang disebut girai. Kain yang sudah dikerok dan digirah akan memiliki bagian pola yang terbuka untuk diberi warna lain. Pewarnaan dilakukan dengan proses yang disebut mencelup. Proses ini juga dilakukan berulang-ulang kali. Satu celupan ke celupan lainnya harus dilakukan setelah kain mengering. Pengeringan hanya boleh dilakukan dengan sinar matahari yang tidak secara langsung. Proses terakhir dalam membatik adalah ngelorot atau menghilangkan seluruh malam yang menempel di kain. Dan pengeringan juga dilakukan tidak dijemur secara langsung di bawah terik matahari, tetapi dengan cara diangin-anginkan. Dengan proses yang rumit dan detail, batik menjadi kerajinan yang mempesona. Batik kini tidak hanya sebatas menjadi busana tradisional. Batik sebagai busana, ornamen interior, dan kegunaan lainnya dapat dijumpai dalam setiap aktivitas masyarakat. Bukan saja orang Jawa, tetapi merambah hingga dunia internasional. Solo, Kota Batik.